Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai HTML ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai format HTML dasar, kemudian heading, paragraf, kemudian kita sudah mengenal style juga ya. Kemudian kita nanti akan sedikit mereview atau menambahkan sedikit ya terkait dengan atribut, nilai atribut, nah format itu seperti apa ya. Kemudian nanti kita akan masuk kepada pembahasan text formatting, mungkin akan sampai juga pada pembahasan list ya. Kita akan coba. Baik, yang pertama di sini kemarin kita sudah sampai pada pembahasan elemen dasar HTML ya, termasuk komentar, garis horizontal, garis baru. Nah, dan kita akan lanjut kepada text formatting ya. Namun di sini saya ingin sedikit menambahkan terkait topik yang sebelumnya, yaitu terkait dengan elemen ya. Nah, elemen di sini ya, kemarin kita sudah mengenal elemen tag, atribut, dan nilai atribut ya. Jadi seperti ini kerangka terkait dengan elemen ya. Yang pertama ini semuanya ada elemen, kemudian ini tag pembukanya ya, tag pembuka, kemudian di dalam tag pembuka itu ada atribut biasanya ya. Ada atribut bisa dibalut dengan tag style ya. Nah, ini merupakan atribut ya, atribut align, kemudian nilai atributnya atau value. Kemudian ini adalah content text-nya, seperti itu. Content tag ya maksudnya. Ini tag pembuka, tag penutup ya. Jadi harus ada tag penutup ya kalau dalam HTML, seperti itu. Diingat-ingat. Jadi kalau kita kembalikan ke dalam sini ya, ke dalam codingan kita, di dalam VS Code ya, jadi ada yang namanya ini tag H1, kemudian ada tag style ya. Sebenarnya ini style ini adalah tag ya, kemarin ya kita sudah bahas ya, seperti ini ya. Sebenarnya adalah tag sendiri ya, cuma karena masuk dalam cara penulisan inline ya, kalau kita sebut inline, atau masuk ke dalam tag yang lain H1 ya, di sini H1, maka cukup dituliskan style seperti ini saja. Kemudian ini text line adalah atribut, kemudian center adalah nilai atributnya, seperti itu. Kemudian ini adalah content tag, ini tag penutup H1-nya. Ini salah. Nah, ini adalah tag penutup. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan text formatting. Ya, namun di sini saya akan langsung menggunakan referensi saya berpatokan pada Witry Schools ya. Jadi teman-teman bisa gunakan, jadi saya rekomendasikan ya teman-teman untuk bisa menggunakan Witry Schools sebagai salah satu referensi teman-teman dalam belajar pemrograman seperti itu. Ya, di sini untuk struktur materinya cukup lengkap ya, cukup update. Ya mungkin agak sedikit sulit untuk diikuti karena mungkin tampilannya yang kalau mungkin kurang terbiasa, tapi nanti kalau misalnya sudah terbiasa akan mudah diikuti. Jadi kita di sini akan mengikuti HTML text formatting elements yang direkomendasikan oleh Witry Schools untuk kita ketahui ya. Yang pertama di sini adalah untuk menuliskan tag tebal ya. Kita bisa menggunakan tag bold ya. Bold ya, seperti ini. Lorem 3. Nah, itu menjadi teks tebal. Kemudian BR, HR. Kemudian kita juga bisa menggunakan
EM ya untuk mengatur untuk bisa mengatur teksnya itu menjadi miring ya, seperti itu. Lorem 3. Nah, seperti itu, jadi miring. Juga bisa menggunakan I, cuma ini adalah tag keluaran lama ya. Kalau EM itu lebih baru dari I. Sama fungsinya ya. Untuk membuat teks miring seperti itu. Kemudian kita ganti baris. Kemudian ada yang namanya small ya. Small ini untuk membuat teks lebih kecil ukurannya. Lorem. Nah, lebih kecil ukurannya dari yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah strong ya. Strong ini untuk membuat teks tebal juga ya. Coba ya, kita lihat lorem 3. Nah, teks tebal juga. Berarti kita masukkan dalam kategori yang sama di sini sebagai bold ya. Terus ini. Nah, itu. Dia ada 2 ya. Kita bisa menekan B. Nah, ini sama seperti I ya. Ini tag keluaran lama, kemudian strong ini lebih baru. Sama dengan EM. Keluaran baru seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan tag sub ya, untuk sub ini untuk menjorok ke bawah kalau nggak salah. Kita coba dulu lorem 3. Nah, ini agak ke bawah. Untuk membedakannya kita bisa menambahkan teks di sini lorem 3. Nah, di situ menjorok ke bawah ya. Sub itu menjorok ke bawah. Kemudian kita akan gunakan selanjutnya adalah teks sub SUP. Kita ketik dulu untuk membedakan SUP di sini lorem 3. Nah, ini untuk menjorok ke atas seperti itu. Dan PR kita lanjutkan teks yang selanjutnya yaitu ins. Ins ini untuk membuat underline ya teksnya atau bergaris bawah. Misalnya kita buat lorem 3 di sini, kemudian tag ins lorem 3. Nah, seperti itu ya. Lorem 3. Nah, seperti itu, bergaris bawah. Kemudian kita bisa menggunakan del ya. Ini seakan-akan teksnya itu bergaris tengah ya, seakan dicoret seperti itu ya. Lorem 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Terakhir kita bisa menggunakan mark ya. Kita bisa ketik manual mark dan seperti ini ya, supaya atau warna backgroundnya itu berubah lorem 3. Nah, seperti itu ya. Ada warna defaultnya itu kuning, mark untuk mark ya. Kemudian ada satu lagi yaitu untuk membuat teks bergerak seperti itu, menggunakan marquee. Lorem 3. Nah, bergerak seperti itu ya. Ya, itu mungkin ya beberapa teks sederhana untuk teks formatting yang direkomendasikan oleh Witry Schools ya. Kita sudah coba semuanya, jadi ada beberapa di sini ya. Kemudian kita akan lanjutkan pada pembahasan list ya. List di sini kita akan bagi 2, yaitu memang ada 2 maksudnya. Jadi ada unordered list, kemudian ada ordered list ya. Dimana unordered list ini yang intinya tidak menggunakan
bullet ya, atau titik hitam ya, seperti itu. Jadi tidak berurutan ya, seperti itu. Kalau bahasa mudahnya mungkin tidak berurutan, sedangkan ordered list itu yang berurutan atau numbering list. Ada nomornya 1, 2, 3 berurutan seperti itu. Nah, untuk membuat list ini cukup mudah ya. Kita bisa langsung menggunakan tag. Pembedanya adalah kita bikin itu dulu, br dan hr. Pembedanya cukup menggunakan tag ini, ul ya, dan all. Jadi ordered list dan unordered list, seperti itu. Kemudian di dalam list nanti kita juga harus ada yang namanya li ya, sebagai di sini sebagai listnya itu sendiri ya. Kita bisa menggunakan li. Nah, seperti ini. Misalkan list 1 ya, jadi menggunakan bullet ya. List 1, list 2 ya, seperti itu. List 3, salah, ada listnya dulu. List 3 seperti itu ya. Kemudian untuk yang unordered list kita tambahkan PR dulu sini, kemudian HR ya. Tab, kemudian di sini sama seperti yang di atas, kita juga menggunakan tag li dulu, kemudian list 1 ya. Nah, itu bernomor ya. Kemudian list 2, kemudian list 3 ya. Itu perbedaannya hanya kalau menggunakan unordered list itu menggunakan bullet ya, seperti ini. Kemudian kalau ordered list dengan ditandai OL, yaitu menggunakan numbering ya, atau urutan angka, seperti itu. Nah, untuk unordered list di sini kita bisa menggunakan beberapa type ya. Type maksudnya bisa menggunakan circle ya, circle seperti itu. Bisa menggunakan square ya, square ya, square ya, square ya. Ya, menggunakan kotak. Kemudian bisa juga menggunakan disk ya, defaultnya seperti itu ya, disk defaultnya. Circle tadi sudah ya. Salah, circle, nah, seperti itu. Kalau di sini yang ordered list kita bisa menggunakan type ya, type juga. Yang pertama unordered list ya, di sini kita bisa menggunakan type juga. Nah, ini ada pilihannya, ada 1 ya, jadi 1, 2, 3, kemudian ada A, B, C, kemudian ada A kecil, A, B, C kecil, kemudian ada huruf Romawi, kemudian ada huruf Romawi kecil, seperti itu. Jadi bisa bermacam-macam seperti itu untuk list ya.
Jadi itu ya mungkin untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah belajar dari text formatting, kemudian ada penggunaan list ya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.